Ibu, itulah panggilanku kepada orang yang telah melahirkanku. Aku sangat menyayanginya. Sebelum itu, dulu aku sangat benci kepadanya. Aku selalu berpikir bahwa ibu tidak menyayangiku. Aku benci sekali pada ibu. Sampai pada suatu saat terjadilah sebuah kejadian yang sangat besar. Dan pada saat itu umurku sudah 17 tahun. Setiap harinya aku selalu dilarang oleh ibu keluar, selain ada keperluan penting seperti sekolah dan lain sebagainya. Untuk itulah aku sering berbohong kepada ibu, hanya demi bisa pergi jalan-jalan dengan semua temanku. Sampai pada suatu hari sebelum tahun baru tiba, ayah berjanji bahwa saat tahun baru tiba nanti, ayah akan mengajak kami sekeluarga untuk pergi berlibur bersama. Aku dan kakakku senang sekali. Kakakku adalah anak yang penurut, tidak sepertiku yang suka membangkang orang tua. Di pagi hari, kita melakukan aktivitas seperti biasa, sarapan bersama. Setelah itu, aku dan kakakku berangkat sekolah dan ayahku berangkat bekerja. Beberapa hari kemudian, tahun baru pun tiba. Kami semua bersiap-siap untuk pergi berlibur. Ketika kami sedang membereskan baju, tiba-tiba telepon ayah pun berdering. Ayah pun mengangkat teleponnya. Ternyata ayah ditelepon oleh pihak kantor. Di situ kami mendengar beberapa percakapan ayah. Dan pada saat itu, aku dan kakakku sudah mulai curiga kalau sepertinya kita tidak akan pergi berlibur. Ternyata memang benar. Ayah mendapat tugas mendadak dari kantor untuk pergi keluar kota karena teman ayah yang seharusnya ditugaskan keluar kota itu sedang sakit. Aku pun langsung berbalik badan dan pergi ke kamar. Disitulah aku sangat sedih. Ayah pun berusaha menjelaskan dan memberikan pengertian kepadaku. Ayah berjanji setelah tahun baru, ayah akan mengambil cuti dan akan mengajak kami jalan-jalan. Akhirnya aku pun luluh. Tak lama kemudian, ayah pun berangkat keluar kota. Selama 2 hari ayah di luar kota, cuaca di kotaku sangat panas dan anginnya kencang. Di hari ketiga, di kotaku terjadi sebuah bencana angin kencang. Saat itu aku sedang tidur di kamar. Ibu dan kakakku keluar untuk menyelamatkan diri. Ketika ibu dan kakakku menyelamatkan diri, ibu teringat olehku. Ibu ingat bahwa aku masih ada di rumah. Ibu pun langsung lari kembali dan masuk ke dalam rumah. Ibu membangunkanku dan menyuruhku pergi ke ruang bawah tanah yang ada di dalam rumah. Aku pun langsung lari dan ibu berada di belakangku. Ketika aku masuk, angin pun datang ke rumahku. Ibu yang tadi berada di belakangku, sekarang kakinya terjepit oleh bangunan-bangunan yang roboh. Ibu teriak kesakitan, aku pun menangis dan teriak minta tolong sekeras-kerasnya. Setelah beberapa jam kemudian, angin pun sudah pergi dari kotaku. Di situ, aku masih terus berteriak minta tolong. Tak lama kemudian, datanglah 2 orang laki-laki yang datang membantu ibu dan aku. Ibu langsung dilarikan ke rumah sakit. Di perjalanan, aku terus menangis.
Aku tidak tega lihat kondisi ibu yang seperti itu. Aku merasa sangat berdosa. Aku sangat bersalah kepada ibu. Selama ini, ternyata ibu sangat menyayangiku, sampai-sampai ibu rela bertaruh nyawa demi menyelamatkanku. Sepanjang perjalanan, aku terus menangis, memeluk, dan meminta maaf kepada ibu. Dalam hatiku berkata, "Maafkan aku, ibu. Selama ini, aku sangat membencimu. Selama ini juga aku sering berbohong kepadamu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku. Aku sadar bahwa selama ini aku salah menilai ibu. Maafkan aku, Bu."